Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di room Zoom malam ini. Alhamdulillah malam ini kita masih diberi kesempatan untuk bergabung di room Zoom malam ini. Kami sekali lagi mengucapkan minal aidin wal faizin, selamat merayakan hari Idul Adha untuk Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada Bapak Ibu yang yang beragama Islam, dan mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk malam ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu yang terhormat Pak Kurniawan. Selamat malam Pak. Untuk malam ini sendiri, materi yang akan dibawakan yaitu dengan tema Audit Supply Chain Management atas penetapan SSH dan kewajaran HPS. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin langsung saja saya persilakan dengan hormat kepada Pak Kurniawan untuk membawakan materi yang kami maksud. Silakan Pak. Kedengaran suara saya, Sisa? Iya Pak, kedengaran Pak. Ya, ini hujan di sini. Iya Pak. Agak lebat ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga malam ini juga malam yang baik. Kita mengangkat materi karena ini juga bagian dari tanggung jawab kita untuk memastikan standar satuan harga dan kewajaran HPS itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi audit supply chain management ini untuk memastikan bahwa rantai pasok dari hulu ke hilir sebagai rujukan dalam hal penetapan standar satuan harga dan kewajaran harga. Jadi itu materi yang kita ingin angkat, bahwa supply chain management ini mempunyai pengaruh yang besar untuk menentukan ya standar satuan harga termasuk kewajaran harga perkiraan sendiri. Jadi ini paling penting karena di beberapa dokumen yang saya peroleh terhadap penetapan standar satuan harga, dan hari Senin nanti kebetulan Bapeda Keuangan memberikan dokumen SSH untuk tahun 2023 kepada Inspektorat untuk melakukan review. Untuk itu, dengan pendekatan supply chain management, memastikan bahwa harga, ya standar satuan harga itu dapat ya diterapkan oleh dalam hal pembangunan, dalam hal belanja ke pemerintah, termasuk juga dalam hal pekerjaan proyek seperti menyusun harga perkiraan sendiri. Ya, latar belakangnya dasar hukum supply chain, audit standar harga dan kewajaran harga. Jadi latar belakangnya adalah kegagalan memahami supply chain management atas SSH atau kewajaran harga. Resikonya apa? Jika SSH ini, standar satuan harga ini terlalu mahal, terlalu membengkak, maka terjadi pemborosan anggaran. Jadi sudah ditetapkan pemborosan anggaran. Yang kedua adalah resikonya ini adalah tidak tercapai pemenuhan spesifikasi. Akan berubah spek dalam hal persiapan pengadaan atau perencanaan pengadaan atau persiapan pengadaan, termasuk juga
persiapan pemilihan. Dampaknya adalah bisa jadi kegagalan tender. Kegagalan tender karena harga terlalu murah, harga terlalu bisa juga mahal, peminat rendah. Jadi dengan harga yang terlalu murah, peminat untuk mengerjakan proyek pemerintah akan rendah, ya, karena pekerjaan itu dipahami oleh penyedia sudah tidak mengikuti perkembangan harga. Nah, dengan memahami supply chain management ini untuk memastikan tingkatan-tingkatan pasar, ya, mulai dari hulu sampai hilirnya. Nah, selama ini Bapeda, ya, Bapeda, keuangan, ya, dinas keuangan menyusun entah menyusun atas dasar apa, saya belum lihat, ya, menyusun standar satuan harga pemerintah ataupun juga standar harga pemerintah daerah atas belanja pemerintah itu sendiri belum merujuk ke kaidah yang lebih komprehensif. Untuk itu pendekatan supply chain ini untuk memastikan lagi bahwa SSA itu tidak terjadi pemborosan, bahkan spesifikasi yang dibutuhkan untuk pekerjaan atau kebutuhan kementerian lembaga itu bisa dipenuhi, sehingga dampaknya tidak ada ya kegagalan tender, peminat rendah, dan kemahalan itu sendiri. Ya, dasar hukumnya adalah kita lihat, ya, saya mengangkat tentang pekerjaan konstruksi, ya. Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2012, ya, tentang cetak biru pengembangan sistem logistik nasional, peraturan LKPP 11 tahun 2021, perencanaan pengadaan, peraturan PUPR nomor 1 tahun 2022 tentang penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Inilah adalah rujukan pedoman atau acuan kita khusus pekerjaan konstruksi, ya. Jadi ini saya mengangkat pekerjaan konstruksi yang dimana di dalamnya juga ada uraian belanja bahan, ya, atau material, termasuk peralatan, upah, ya. Jadi sangat kompleks untuk pekerjaan konstruksi sehingga ini penting. Nah, komponen supply chain management ini ada 3 komponen, ya, ada 3 tingkatan atau rantai pasok hulunya, ya. Hulu, rantai pasok internal, dan rantai pasok hilirnya gitu. Jadi hulu ini akan berkaitan dengan aktivitas suatu organisasi, korporasi, khusus dalam hal, ya, dengan para rekanan pemasok, ya, di dalam upstream supply chain, ya, fokusnya pengadaan barang misalnya. Yang kedua adalah rantai pasok internal, semua proses penerimaan barang, ya, ke gudang, itu juga agar dapat digunakan untuk keperluan proses rantai pasok internal. Fokusnya adalah manajemen penyimpanan, pengendalian, dan pengendalian persediaan. Yang terakhir adalah rantai pasok hilir, ya, hulunya, ujungnya, hilirnya, ya, siapa yang menerima, ya, siapa yang menerima adalah konsumen, ya. Jadi penerima akhir atau rantai pasok hilir itu. Jadi adalah konsumen yang menerima, dalam hal ini pengguna akhir, baik itu penyedia konstruksi maupun pemerintah selaku pihak, ya. Jadi supply chain ini adalah sekumpulan organisasi yang secara langsung dihubungkan dengan aliran produk, jasa, barang, keuangan, dan informasi. Jadi itu supply chain. Sedangkan manajemennya ditambah, ya, adalah suatu metode integrasi di antara pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung yang menghasilkan produk barang dan jasa. Nah, inilah yang belum dikenali, ya. Inilah yang belum dikenali teman-teman, ya, dalam hal teman-teman Bapeda dalam hal mengetahui di mana hulunya, di mana hilirnya, sehingga harga, ya, mulai proses pembuatannya, keuntungannya, biaya produksi itu belum menjadi perhatian dari teman-teman di dalam hal menyusun standar satuan harga itu sendiri. Nah, supply chain dari, ya, hulu ke hilir, ya,
ini raw material. Artinya apa? Ini raw material ini adalah bahan baku. Ya, bahan baku yang kita peroleh di masyarakat langsung. Ya, bahan bakulah yang untuk jadi ya bahan jadi ya. Bahan jadi itu diproses menjadi barang ya, atau bahan atau material. Itu raw material. Jadi siapakah pihak ya yang memperoleh apa namanya? Yang memanfaatkan raw material ada supplier. Jadi supplier ini ada tingkatan pertama ya, tingkatan pertama yang bagian dari rantai pasok atau organisasi rantai pasok. Lalu masuk ke manufacturing atau perusahaan ya, perusahaan. Perusahaan juga demikian ya. Dia melakukan proses produksi menghasilkan satu barang. Ada juga pihak distributor ya, distributor. Jadi manufacturing ini perusahaan tidak menjual secara langsung. Perusahaan bisa menggunakan ya distributor sebagai pihak yang pertama ya, menyuplai barang atau jasa ya, jasa dari hasil manufacturing itu sendiri ya, dari manufaktur hasil proses produksi, itulah distributor. Distributor juga masih ada ya, di bawah dari distributor yaitu agen atau broker. Yang terakhir adalah bisa juga dari ya, reseller atau shipper gitu. Jadi rantai pasok. Nah, untuk menentukan semua ini kan pihak surveyor dalam hal ini mungkin Bapeda ya, harus memahami rantai pasok ini supaya dalam menentukan harga tidak terjadi pemborosan. Jadi ini siklusnya, siklus rantai pasok. Supplier berarti kan dari raw material, supplier, distributor, manufaktur, retail, logistik, dan customer. Jadi ada banyak variasi ya, ada banyak variasi rantai pasok ya. Marketing channel for customer product. Jadi saluran pemasaran untuk produk ya, untuk produk pelanggan ya. Ada direct channel ya, saluran langsung ya dari produsen ya, produsen ke customer. Yang kedua juga ada retail ya, di level grosir. Ya, level grosir atau level pengecer, retail channelnya ke produser dalam hal ini manufaktur ini, ke retailer lagi dan customer. Jadi banyak ya. Sama juga wholesale channel, channel produser, wholesaler atau distributor, retail dan customer. Ini adalah variasi rantai pasok. Tadi harus dikenali bagi pihak yang menyusun SSA sehingga dari tingkatan ke tingkatan, ya, tahapan ke tahapan, tentu harga yang menjadi bahan satuan harga satuan itu berbeda-beda. Nah, sekarang bergantung pada pihak supplier ini, dalam hal ini pihak yang menyusun SSA, mulai dari mana memperoleh informasi tentang harga satuan per unit misal. Ini juga harus dipastikan. Gitu. Jadi supply chain ini manajemen adalah ya perencanaan dan sebagainya, aktivitasnya integrasi, pengadaan material, ya SCM, jasa, kemudian mengubah menjadi barang, setengah jadi, atau barang jadi, serta mendistribusi kepada konsumen. Ya, jadi ya mulai dari perencanaan ya, bagaimana ya forest domain ini, forecasting demand ini memastikan bahwa ya meramalkan permintaan gitu produknya. Yang kedua sumbernya ya, settlement kredit atau collection, make ya, bagaimana pembuatannya, delivery ini pengiriman ya, bagaimana manajemen pengiriman dan schedule. Itu supply chain. Jadi kita masuk
Ya, gambaran biaya produksi ya. Gambaran biaya produksi. Biaya produksi ini, kasih contoh ya, pembelian bahan baku misal, bahan penolong, ongkos, potongan pembelian, gaji karyawan, bagian produksi, gaji manajer, biaya listrik, biaya penyusutan, dan biaya asuransi pabrik. Data persediaan misalnya, ya, persediaan bahan baku awal, akhir, bahan baku, dan seterusnya ya. Jadi diminta menghitung biaya bahan baku. Jadi biaya bahan baku ini kita diminta untuk menghitung ya biaya bahan baku. Ya, nah, tentu biaya bahan baku ini kita lihat ya, biaya baku awal ya 840. Ya. Maka itu disebut persediaan bahan baku. Ya, nilai pembeliannya adalah persediaan bahan baku ya 4 juta. Jadi itu ongkos angkut pembelian. Ya, ongkos angkut pembelian 18 jadi 4 juta 180.000. Ya, jadi itu bagaimana kita menghitung biaya produksi. Oke. Potongan pembelian ya. Potongan pembelian 160.000. Jadi kurang ya, kurang. Jadi 4.020.000. 4.020.000 bahan baku yang siap digunakan. Bahan baku yang siap digunakan adalah 4 juta ya, 4 juta ditambah 840. Persediaan bahan baku akhir ini kita bisa lihat biaya bahan baku ya, jadi terang bahwa biaya bahan baku ini ya pertambahan ya. Selanjutnya kita menghitung biaya overhead ya, biaya overhead pabrik ya. Oh, salah ya, harus ditambah ya. Biaya overhead pabrik, nah, biaya overhead pabrik adalah kita lihat ini kurang ya, pengurangan 4 juta ya, 4 juta sekian, 4 juta 860.000 dikurang 320. Ini kita menghitung biaya baku. Sedangkan menghitung biaya overhead pabrik demikian juga ya, sesuai standar. Rumusnya sudah saya beri ya. Jadi itu selain menghitung bahan baku, kita juga melihat bahan baku pabrik gitu, untuk memastikan bahwa kita menyusun harga ya, apa yang dituangkan oleh standar ya penyusunan biaya produksi sendiri. Selanjutnya ya menghitung biaya produksi. Ya, tadi biaya produksi ini 5.440, biaya kerja langsung ya dari ini ya. Tambah biaya overhead pabrik. Sama juga menghitung biaya produksi ya sama 540 ya awal ya. Ya, biaya produksi tadi 15.400. Bahan dan proses tambah biaya produksi akhir tadi ini 10. Jadi total 15.670. Ya, persediaan awal sama menghitung biaya produksi juga. Ya. Untuk yang awal ya, apa menghitung biaya bahan baku yaitu persediaan awal, harga pokok produksi, barang yang tersedia untuk dijual, persediaan barang jadi, dan harga pokok penjualan. Jadi total harga pokok penjualan adalah 16.090.000. Nah, kita membedakan tadi di proses hulu ya, hulu sampai hilir bahwa ada raw material. Apa sih raw material? Adalah bahan mentah atau bahan baku ya. Jadi bahan dasar yang dibeli oleh industri manufaktur. Ya, supplier adalah pihak yang menjual. Ya, jadi pihak yang menjual. Jadi supplier ini posisinya mengambil barang material langsung dari masyarakat posisinya dan mengirimkan ya, untuk kegiatan produksi ke manufaktur. Selanjutnya setelah barang itu jadi tentu ada distributor.
Nah, distributor ini adalah rantai pertama dari setelah produsen. Setelah barang itu jadi ada distributor. Sedangkan supplier posisinya adalah penghubung dari ataupun juga pihak dari masyarakat langsung atau pemilik bahan material ke pabrikan misalnya atau perusahaan. Jadi umumnya dia menjual barang mentah. Jadi distributor ini rantai pasok pertama setelah barang itu jadi. Jadi umumnya menjual barang jadi dari produsen, meskipun ada juga yang ke supplier ya, barang mentah. Nilai keuntungan didapatkan dari potongan harga pembelian saat mengambil produk. Jadi nilai keuntungannya itu ketika mengambil produk dari manufaktur atau produsen, maka di situ yang diperoleh. Selanjutnya agen. Agen adalah antara distributor dan retail atau reseller. Pihak yang menjual produk dari distributor ke retail atau konsumen secara langsung juga agen demikian. Yang keuntungan didapat dari komisi penjualan atau selisih harga yang dibeli di distributor atau harga yang telah dipatok ke retailer. Pihak terakhir dalam hal ini pasar ya, pasar atau reseller atau dropshipper. Pihak yang menjual kepada konsumen, pihak yang menjual ke konsumen. Atau pekerjanya yang menjual produk kepada reseller dengan memakai harga lebih murah daripada harga jual di konsumen. Jadi reseller mengambil produk yang relatif sedikit biasanya secara online ya, online, offline juga bisa. Jadi di tingkat pabrikan, di tingkat toko misal, di tingkat grosir ini bisa dilakukan. Ini tahapan terakhir. Nah, jadi ini raw material ya, bahan pokok, bahan penunjang, biaya angkut, biaya produksi, harga pokok, upah, bahan penunjang, angkut, sewa gudang. Ya, jadi ketika mengambil dari bahan mentah tentu harus ada sewa gudangnya untuk menyimpan bahan sebelum dimasuk ke manufaktur. Artinya apa? Sewa gudang ini ya, bahan penunjang seperti pengawet misalnya, bahan angkut atau upah, untuk memastikan bahwa material mentah yang akan disuplai ke manufaktur ini atau pabrikan, material yang sesuai dengan spek yang diinginkan oleh pabrikan, sama pabrikan upah, bahan dan lain-lain. Ada harga tetap ya. Jadi kalau untuk disebut ada harga tetap, harga modalnya, sewa, pajak. Variasinya, variasi biaya material, tenaga kerja, pengusaha angkut sama agen atau broker, sama modal, biaya perangkat, tenaga kerja, pemasaran, angkut. Jadi agen juga ada pemasarannya. Tenaga kerja sama juga reseller, modal, biaya pemasaran, angkut, tenaga kerja dan sebagainya. Jadi untuk menentukan harga jual sebenarnya umumnya dipakai adalah margin profit ya. Sama ya, kita mengikuti harga jual sama dengan biaya variabel dibagi 1 per desimal persentase bagi profit. Misalnya kita tetapkan biaya variabel ya 30.000, margin profitnya 20%. Maka perhitungannya adalah 30.000 bagi kurang 1 kurang 20%. 30.000 dikurang ya, bagi ya dikurang 1 kurang 0,2 ya. 0,2 ini 20% bagi 100 ya. Harga jual 30.000 dibagi 0,8 sama dengan harga jual adalah 30.000. Jadi ketika melakukan pendekatan margin profit, maka harga jualnya sudah ditentukan, harga margin profitnya sudah ditentukan lebih awal. Jadi untuk menaikkan margin profit ada perlu memberikan harga jual ya. Jika 20% maka 37.000 sekian ya. Jadi demikian perhitungan margin profit. Nah, ini adalah metode menentukan harga ya. Ada markup printing, margin printing, Kensington printing, manufaktur suggest retail price, follow best pricing, dan harga gross atau paket. Jadi kalau markup ya, sama di markup dulu yang diinginkan keuntungannya, itulah harga jual. Sama dengan margin printing.
margin pricing ya. Jadi seperti keuntungan sama dengan harga jual ya dikurang modal dibagi harga jual milik kompetitor. Jadi pendekatan perhitungan terhadap margin pricing ini adalah untuk dia membandingkan ya harga jual dengan kompetitornya gitu. Misalnya modal bisnis nasi padang ya, 20.000 per kotak. Berapa keuntungannya? 20.000, ya 20.000 dikurang 22.000 dikurang 22.000, 20.000 dibagi 22.000. Gitu. Jadi ini tentang jadi kurang lebih 10% ya, 10% keuntungannya. Kalau custom listing ini sama harga jual sama dengan modal dikali ya, modal dikali 2 kali ya, 2 kali modal. Nah, kalau untuk manufaktur suggest retail printing ini adalah sebenarnya dipakai untuk menentukan harga eceran tertinggi ya. Tujuannya adalah untuk menstabilkan ya, untuk menstabilkan pasar. Kalau base pricing ini adalah penentuan harga jual didasarkan pada nilai yang diperoleh konsumen. Metode tersebut untuk produk yang memiliki kualitas tinggi ya, kualitas tinggi. Jadi kalau base ini pihak pemilik ya menentukan pasar ya, riset dulu menentukan pasar seperti koleksi mobil anti, mobil sport ya. Jadi keuntungan ya, keuntungan dengan pendekatan follow ini berdasarkan nilai ya, nilai estetika ya, nilai kualitas yang tinggi sehingga keuntungannya sangat ditentukan ya berdasarkan survei juga. Ada grosir ya, margin keuntungan didapatkan memang sedikit karena sistemnya quantity barang, maka dikali-kalikan saja keuntungan yang terbukti lebih besar. Contohnya ya, misalnya kalau harga paket atau grosir, kalau kita beli per lembar baju 37.000, dan kalau kita beli 3 kurang lebih 100.000 itu pendekatannya. Jadi di anggaran pemerintah ini mulanya adalah bagaimana pagu anggaran. Nah, pagu anggaran ini sebenarnya ditetapkan pada saat kalau di APBN ya, pagu indikatif. Kalau di APBD pada saat di KUA dan PPAS ya. Nah, disitulah juga masuk surat edaran standar biaya masukan, termasuk juga standar satuan harga. Nah, jadi pagu anggaran ini adalah alokasi yang ditetapkan untuk mendanai belanja pusat dan daerah melalui APBD. Jadi standar biaya masukan ini ada batas tertinggi, jadi batas tertinggi dan sifatnya estimasi. Sedangkan standar satuan harga adalah harga satuan setiap unit yang berlaku di daerah ditetapkan berdasarkan pembakuan suatu periode tertentu. Jadi kalau harga perkiraannya alat kewajaran harga atau kewajaran harga satuan. Saya tarik di pekerjaan konstruksi ya. Pedoman umum standar satuan harga. Ya. Jadi tentu kita lihat perkiraan penyusunan biayanya, outputnya apa yang dihasilkan adalah harga perkiraan perancangan, rencana anggaran biaya atau harga perkiraan sendiri, perkiraan biaya pekerjaan ya melalui analisa, harus pakai analisa ya. Jadi termasuk juga analisa penerapan biaya SMKK. Nah, analisa harga satuan pekerjaan menghasilkan harga satuan pekerjaan. Nah, harga satuan pekerjaan ya menghasilkan apa? Dihasilkan dari jumlah harga biaya langsung dan biaya tidak langsung. Catatan bahwa pekerjaan yang bersifat langsung tidak memperhitungkan biaya tidak langsung ya. Jadi kalau ada pekerjaan bersifat yang langsung ya, tidak memperhitungkan biaya tidak langsung. Apa saja? Ya, saya umum ya, kalau pekerjaan persiapan ya, mobilisasi, direksi kit dan lain-lain. Jadi tidak ada biaya ya. Jadi tidak boleh memperhitungkan biaya tidak langsung. Ya, penyusunan biaya langsung ya analisa biaya langsung ya, analisa harga satuan dasar, perhitungan nilai koefisien, pertimbangannya harus lokasi, jarak tambang ya, kuari,
basecamp, EMP, energy plan, stone cruiser, ya, kondisi jalan, metode kerja mempertimbangkan, dan rencana, desain, dan spesifikasi. Jadi kalau menyusun standar satuan harga untuk pekerjaan konstruksi, ya kita bisa lihat merujuk ke pendekatan ini. Jadi harga satuan pekerjaan ini tadi biaya langsung ya tenaga kerja ya. Jadi biaya langsung ini ya biaya yang mendukung ya terhadap setiap pekerjaan. Tenaga kerja terampil, ya, tenaga konstruksi terampil, bahan baku lahan, bahan jadi, peralatan mekanis dan peralatan semi mekanis. Jadi itu harus dilihat biaya langsungnya. Nah, sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya umum, termasuk biaya perbaikan, penanganan dampak ya, keuntungan. Jadi itu termasuk biaya langsung ataupun biaya operet sama demikian. Biaya tidak langsung yang dikeluarkan untuk mendukung terwujudnya suatu pekerjaan. Jadi besaran biaya umum dan profit itu sendiri 15% ya paling maksimal. Catatan adalah besaran biaya tidak langsung dihitung sebesar 10 sampai 15% dari biaya langsung. Jadi paling banyak ya 15% dari biaya langsung sendiri. Tenaga kerja diperhitungkan setiap peralatan mekanis paling banyak 2 orang. Peralatan mekanis yang digunakan berupa pabrik, peralatan penghamparan, tenaga kerja diperhitungkan sesuai kebutuhan. Jadi peralatan mekanis paling banyak 2 orang. Yang tenaga kerja ya 2 orang. Peralatan mekanis yang digunakan berupa pabrik, ya peralatan penghamparan, tenaga kerja diperhitungkan sesuai kebutuhan. Nah, saya mengambil contoh ya, kenapa saya melihat ini. Ini ada di nanti dibuka di peraturan PUPR ya, nomor 1 tahun 2022 di lampiran 2 ya. Ada tentang lampiran 4 harga cipta karya, standar harga cipta karya. Misalnya pekerjaan pemasangan 1 meter kubik batu kosong, scaffolding pondasi gedung ya. Kalau dilihat dari harga satuannya tentu 541.300 rupiah. Ya, tentu kita harus hitung inflasi ke depan. Tujuannya apa? Bahwa atau indeks harga konsumen. Ya. Jadi kita merujuk ke BPS. Kenapa berbeda ya? Karena kita ketahui juga sebagai penyusun harus memahami juga perkembangan pasar, harga dan kondisi makroekonomi tentang indeks harga konsumen termasuk inflasi. Karena ke depan ini sudah ada peringatan dari pemerintah bahwa akan dinaikkan harga BBM. Tentu ini juga harus jadi acuan. Selanjutnya referensinya apa? Ya AHSP PUPR, ya, indeks harga konsumen, inflasi, indeks kemahalan konstruksi yang dari BPS atau survei harga. Jadi pihak juga harus mensurvei harga untuk memastikan bahwa harga itu memang benar di lapangan, ataupun juga kita bisa menggunakan indeks kemahalan konstruksi dari BPS. Nah, sedangkan dasar perhitungan ini kita bisa pakai AHS PPR 2022. Nah, rantai pasoknya ini, SCM ini, supply chain ini adalah kita super di reseller, di tingkat grosir, di tingkat pabrik, di tingkat pengecer ya. Karena di tingkat pengecer dengan tingkat agen itu jauh lebih bukan lebih mahal, tapi lebih besar nilai pembeliannya. Karena memang tadi sesuai dengan ketentuan yang ada bahwa itu sebagai estimasi tertinggi gitu. Jadi memang kalau di SSA ini bisa jauh lebih besar ya, jauh lebih besar dari HPS nantinya. Ya metode auditnya ya dokumen survei, reseller, keputusan kepala daerah, wawancara ya. Nah ada standar satuan harga bina marga, sama juga ya pekerjaan lapis fondasi.
Ini saya melihat ini 3,78 ini indeks inflasi ya, inflasi Kota Kendari di Maret ini 2023 ini. Ya, mungkin inflasi prediksi dari Kementerian Keuangan berdasarkan data yang terkini bahwa inflasi paling tinggi dipertahankan 4% ya. Jadi bisa kita menggunakan 4%. Sama juga rantai pasok ya, reseller, kuari. Ya, tentu kita harus lihat juga berapa perhitungan dari material kuari, ya, dari kuari ke lokasi. Jadi sudah mesti ada berita acara ya, berita acara yang dibuat oleh tim teknis atau perencana atau dieditnya adalah dokumen tersebut. Jadi ini tentang kewajaran harga. Ya. Ada perbedaan ya, ini perbedaannya. Kenapa jadi perbedaan? Dan kita lihat hitungannya. Jadi standar satuan harga ya 555.900 rupiah. Itu pekerjaan 1 meter kubik pasangan batu kosong ya. Ternyata kalau di HPS bisa kita dapatkan 519.000 rupiah ya, jauh lebih murah di HPS karena kita menuntut bahwa wajar tidak harga yang tersebut ya. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu kita di perhitungannya. Kalau di HPS kita ya PPK khususnya PPK termasuk juga konsultan perencana atau perancangan memang harus mensurvei bukan di level reseller lagi. Sudah bisa mensurvei di level agen ya atau broker, di level distributor, bahkan di supplier juga bisa. Jadi sehingga harga yang diperoleh jauh berbeda pasti dengan di level reseller tadi, di level grosir misalnya, atau di level toko bangunan. Jadi catatan SSA ya dasar manajemen biaya dan perencanaan dan penganggaran penetapan kerja PPAS ya, akan LKA termasuk pagu indikatif malah. Bukan dasar melakukan review terhadap APS atau RAB. Jadi selama ini umumnya lebih mudahnya atau tidak mau pusing ya, sebagian dari rekan-rekan saya mereview HPS itu berdasarkan SSA. Itu sangat keliru ya, keliru besar karena level rantai pasok itu pada saat menyusun Ya, mohon maaf Bapak Ibu karena baru saja narasumber WhatsApp kalau jaringan di tempatnya sedang putus, jadi mohon untuk menunggu beberapa menit untuk bergabung kembali, untuk narasumber bergabung kembali.
sekali lagi mohon maaf ya Bapak Ibu untuk menunggu beberapa menit sampai jaringan di tempat narasumber bagus kembali agar narasumber dapat bergabung kembali. Ada kendala jaringan tadi. Saya buka lagi, jadi terus saya buka filenya ya. Ya Pak, silakan Pak. Ya, kita lanjut. Jadi, oke. Jadi ada perbedaan ya antara standar satuan harga dengan harga perkiraan sendiri. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana memastikan harga di HPS ya itu wajar dan standar satuan harga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah itu tidak terjadi pemborosan dalam hal ketika kita menyusun suatu perencanaan atau penganggaran setiap pekerjaan atau belanja. Jadi sehingga bisa kita tempatkan nilai belanja atau anggaran di pos pekerjaan lainnya. Jadi tidak ada pemborosan yang bisa berdampak tadi kemahalan harga juga di HPS itu yang tidak wajar. Saya sama perhitungannya ya. Contoh ya. Jadi saya jadi ini kertas kerja yang sudah buat, mungkin sudah bagi ya, tapi yang saya bagi di grup itu ada sedikit kesalahan ya, tadi untuk biaya tidak langsung itu ya atau overhead dan biaya tidak langsung itu 50 sampai 15% dari biaya langsung. Ya, di file yang saya edit di grup itu adalah biaya tidak langsung ya, ada kesalahan ketik. Jadi dalam menyusun ini saya ambil di
lampiran PUPR nomor 1. Jadi koefisien ini adalah saya peroleh di lampiran PUPR nomor 1 tahun 2002. Jadi ketika kita menyusun standar satuan harga untuk misalnya pekerjaan konstruksi setiap meter kubik atau meter persegi luasannya, maka kita harus merujuk kepada standar satuan harga misalnya di Cipta Karya. Misal Cipta Karya berarti kan akan berkaitan dengan gedung ya. Dengan gedung. Kalau bina marga berkaitan jembatan, jalan, ya, drainase. Nah, mulai-mulai memang kita harus menghitung ya, menghitung adalah upah untuk pekerjaan. Ya, misal ya, jadi kalau kita mengaudit nantinya bahwa ya oke bahan upah ini upah untuk pekerjaan sama ya. Jadi mulai-mulai kita harus sesuai ketentuan yang saya sebutkan tadi bahwa harus ada daftar harga satuan dasar. Ya, misalnya pekerjaan untuk pekerja memang sudah ditetapkan berdasarkan upah minimum provinsi. Jadi itu standarnya. Apabila tidak ada upah minimum provinsi, maka kita survei harga tersebut. Ya, survei harga tersebut berapa pasar untuk kelas pekerja, tukang, kepala tukang, mandor. Nah, ini untuk pekerjaan Cipta Karya misalnya. Cipta Karya 100.000. Jadi hitungannya adalah 200, misal 2.500.000 ya dibagi 25 hari. Nah, untuk 1 bulan pekerjaan itu dibagi 25 hari ya. Ada 23 bergantung kalau hari Jumat berarti bisa 23 hari. 23 hari. Jadi perharinya ya adalah 100.000. Bisa lagi kita pecah sebenarnya. Bisa lagi kita pecah orang per jam. Orang per jam hitungannya dia 7 jam ya. 8 jam jam kerja tapi efektif adalah 7 jam sendiri. Jadi kita lihat jadi tidak ada inflasi atau angka. Tentu kita lihat referensinya apa, dasarnya apa ya, gubernur, bupati ya. Ini misal ya, ini saya belum lihat lagi keputusan di daerah Kendari tentang harga pekerjaan tersebut ya. Itu ya. Nah kalau untuk pekerjaan untuk material ya tentu kita lihat dulu berapa harga satuan per kubiknya. Misalnya di Kendari ada 250.000. Tentu material kita harus perhitungkan nilai inflasinya gitu. Di inflasi di tahun ini di 2022 ini di bulan April berdasarkan data BPS ada 3,7. Maka ya untuk mendapatkan 200 ini adalah ya 250 ya dibagi ditambah 9.500. Ada nilai inflasi kurang lebih 9.450 rupiah. Itu dari mana? Ya dari hasil ya 250.000 ya, dikali ya 3,78% itu sendiri. Sama halnya di pekerjaan material lainnya. Kalau di peralatan juga bisa masuk 37%. Jadi di peralatan ini ya, kita bagi produktivitas alat itu sendiri ya. Produktivitasnya misalnya 7 jam. Jadi 7 jam ya. Alat juga berlaku 7 jam. Jadi harga satuannya penambahan ya 20.000 ini kali ya 3,7%. Demikian perhitungannya gitu. Kalau untuk pekerjaan, jadi harus ketika kita melakukan audit, maka kita minta perhitungan
ataupun review perhitungan SSH, itu upah dan bahan. Upah dan bahan. Jadi itu pendekatannya ya. Pendekatannya. Jadi cipta karya misalnya. Jadi harga ini sudah dari proses bahannya. Misalnya tadi ya 500. Ini untuk SSH, ya, untuk SSH. Nah, kalau untuk pekerjaan HPS ini sendiri ya, cipta karya juga, kenapa dia 519? Tentu kita minta juga dari PPK ya. Ini cara menyusun HPS ya, PPK sendiri. Gak apa-apa, jauh lebih mahal ya dari HPS karena memang sudah memperhitungkan inflasi ke depan. Nah, kalau untuk HPS itu sendiri ya pasti tetap kita minta berita acara survei supplier, distributor, dan agen. Jadi bukan lagi kita merujuk ke SSH. Ya, sebagian rekan-rekan saya memakai SSH sebagai parameter mereview HPS. Itu keliru besar, ya. Keliru besar. Karena HPS itu kan kewajaran harga menjelang penyampaian penawaran. Nah, kalau kita ingin mereview HPS, maka pendekatan yang kita harus lakukan adalah meminta ya dalam bentuk referensinya ya, berita acara survei dari supplier kah, distributor atau agen. Itu paling rendah agen ya, agen. Jangan kita lagi meminta lagi PPK menyampaikan berita acara survei itu di level reseller ataupun juga di level toko gitu. Pasti jauh lebih sama dengan perhitungan DSSH. Ya, pasti harga di level toko di level dengan level supplier, distributor, dan agen itu berbeda, ya masih berbeda. Nah, karena di level reseller itu tadi, ya, pengecer itu sendiri ya, mengambil keuntungan dari distributor atau agen, ya mengambil keuntungan ataupun diskon, pokoknya. Nah, selanjutnya tentu ketika kita ingin review HPS itu sendiri, maka kita harus pastikan ada tidak negosiasi. Kalau saya ambil banyak, gitu. Kalau hitungan banyak bagaimana? Hitungan sedikit bagaimana? Jadi itu antar di lokasi atau base camp berapa? Apalagi kalau kita ambil volume yang cukup banyak, bisa harga ya hukum pasarnya demikian gitu. Harus ada kertas kerja atau berita acara negosiasi. Nah, kalau tidak ada demikian, tentu kita pastikan harga yang disusun oleh PPK itu tidak wajar. Itu tidak wajar sehingga berpotensi kemahalan. Sama juga ya. Jadi surveinya itu pendekatan ketika kita bicara sumber atau rantai pasok, maka kalau di HPS itu sendiri menyusun HPS yaitu pemilik rental, supplier, distributor atau agen, kapasitas alat misalnya. Jadi bukan kalau di level kita menyusun SSH, ini menyusun SSH ini pasti jauh lebih mahal gitu. Ini makanya. Jadi jauh lebih mahal harga satuannya SSH ya, untuk upah dan bahan ketimbang yang ini ya untuk HPS itu sendiri ya. Berbeda misalnya. Itu hitungannya. Jadi memastikan bahwa antara HPS dengan SSH itu ada perbedaan karena berdasarkan pendekatan rantai pasok itu sendiri, termasuk juga berita acara, negosiasi, diskon, dan yang lain. Itu yang bisa saya sajikan, saya serahkan kepada moderator. Ya, baik Pak, terima kasih Pak untuk materi yang sudah disajikan malam ini. Jadi sesi selanjutnya Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau sesi tanya jawab, silakan untuk mengajukan pertanyaan bisa melalui kolom chat ataupun bisa juga raise hand jika ingin berdiskusi bersama dengan narasumber kita. Ya, silakan Pak Holidun.
Silakan Pak. Pak Ridun. Atau cukup ya? Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita mengenai materi tentang Pak Joni. Boleh. Silakan Pak Joni. Ya, mohon ya, maaf. silakan Pak Joni. Mohon maaf gambarnya nggak bisa keluar. Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktunya. Tadi memang agak menarik masalah HPS dan SSH. Memang yang menjadi problem HPS ini. Yang mungkin agak berbeda kalau tadi masalah konstruksi ya Pak ya. Bagaimana dengan jasa Pak? Apakah ada juga cara-caranya untuk menentukan HPS? Khususnya jasa misalnya jasa pembuatan aplikasi dan sebagainya. Ini agak rumit. Bagaimana kita mencoba untuk menelusuri pembuatan HPS dalam rangka jasa. Pak. Demikian Pak. Terima kasih. Jadi Pak Joni ya, pertama kalau jasa, Bapak lihat di billing rate Inkindo ya. Di level itu billing rate Inkindo ada agak jauh lebih fleksibel melihat jasa untuk pembuatan aplikasi. Untuk tenaga terampil itu dia tidak masuk tenaga ahli tapi tenaga terampil itu kalau untuk pembuatan aplikasi per bulannya itu tenaga terampilnya untuk membuat itu 12 juta. Kalau untuk tenaga ahlinya yang jauh lebih kompleks membuat aplikasi berbasis web ataupun mobil apps itu sendiri, Android atau iOS itu sendiri, maka dia bisa menggunakan billing rate Inkindo, ya billing rate Inkindo di level non konstruksi ada. Jadi sudah ada regulasi yang memandu ya ada. Ya, jadi saya bukakan ya billing rate Inkindo ya. Kalau saya bukakan untuk di level tenaga terampil Pak, untuk pembuatan aplikasi, untuk membuat web saja atau membuat mobile apps itu seperti aplikasi yang sering kita gunakan ya, seperti Grab apa segala, itu jauh pendekatannya ya, pendekatannya kita melihat billing rate Inkindo Pak tentang jasa konsultan karena itu kategori jasa konsultan. Teman-teman saya di Konsultan Indonesia, saya bantu menyusun HPS-nya itu sendiri, saya pakai pendekatan itu. Ya karena mereka ada tenaga terampil dengan pekerjaan membuat web saja yang jauh lebih sederhana, tidak menggunakan tenaga ahli yang lebih kompleks lagi pekerjaannya, maka perhitungannya dia bersumber dari billing rate Inkindo. Untuk tenaga terampil, ya tenaga ataupun masuk di subprofesional, bukan tenaga profesional Pak. Jadi kalau kedua adalah kita lihat pasar ya, pasar kita survei pasarnya untuk pembuatan web itu sendiri, web aplikasi itu banyak ya. Jadi rinciannya itu kalau pembuatan web aplikasi tentu ya belanja hostingnya ya, itu pemeliharaan itu pasti, dan pembuatan aplikasi tenaga ahlinya itu sendiri berapa bulan dia ada kerja. Kalau dia tenaga terampil dia itu 12 juta. Kalau kita lihat di billing rate Inkindo, saya bukakan ya.
putus lagi sinyalnya. Ya, mohon maaf Pak, saya konfirmasi kembali dulu ya Pak dengan narasumber karena kebetulan di Kendari juga lagi hujan, jadi mungkin jaringannya juga sedikit terganggu karena cuaca. Baik, baik, Ya. Mbak. Silakan Ya, Pak Kurniawan sudah bergabung kembali, silakan Pak. ya, jadi kalau untuk penyusunan web aplikasi kami sudah, kalau saya sudah memandu teman-teman Konsultan Indonesia tata cara penyusunan RAB atau HPS untuk pekerjaan pembuatan web ya. Jadi kalau untuk web yang sederhana ya tidak rumit, yang tidak seperti LPSE dia biayanya menggunakan tenaga subprofesional, tidak ada tenaga ahli. Sedangkan yang seperti penyedia yang kompleks dalam hal ini membutuhkan seperti LPSE model sistemnya, maka dia membutuhkan tenaga ahli itu sendiri. Jadi ada di Billionaire Inkindo ya. Silakan Bapak lihat belanja untuk subprofesional. Tapi kalau untuk tenaga ahli non konstruksi ada, apalagi yang tidak memiliki SKK ya, SKK itu sendiri ada. Jadi Billionaire Inkindo yang tahun 2022 ini ada. Jadi sisa menentukan di situ. Yang kedua kita melihat apa output dari membuat web, apa saja uraian-uraiannya. Seperti pasti ya membeli hosting. Yang kedua dia biaya pemeliharaan. Yang ketiga ya nyusun front end atau back end itu sendiri ya, termasuk juga sistem keamanan ya. Nah, kalau untuk pekerjaan aplikasi berbasis web maupun berbasis mobile apps itu sendiri, Android atau iOS itu sendiri, serah terimanya itu Pak, serah terimanya tidak hanya tayang saja, tidak hanya tayang sudah bisa dioperasikan, tapi ada namanya penetrasi testing Pak. Jika bisa dibobol, bisa ditembus, ya bisa ditembus itu sistem jaringannya, ada port terbuka atau sistemnya lemah, maka pekerjaan itu tidak bisa diterima. Maka sebagai dalam kacamata saya sebagai auditor bahwa itu total loss, kerugian total, karena memang sih aplikasi web itu yang paling pasti adalah keamanan. Ya, tapi kalau kita sudah penetrasi testing baru seperti SQL injection ya atau brute force macam-macam ya, jenis penetrasi testing untuk mengetahui jaringan ya atau kelemahan-kelemahan jaringan, maka kalau dia bisa dibobol jaringannya, bisa diambil database-nya, maka itu namanya kegagalan web ya, kegagalan web, sehingga bisa dikategorikan total loss itu Pak. Demikian Pak Arif Tonang. Baik Pak, terima kasih. Saya boleh minta itunya Pak, apa tadi webnya di Takwindo apa Pak? Oh, Konsultan Indonesia ada. Nah, boleh. Biar kami mau buka dulu karena memang ini yang mau kami lihat, ada satu pengadaan yang cukup besar. Iya. Kita perlu lihat ini dari mana dia bisa ambil angka seperti itu. Oh, HPS ya, HPS-nya ada. Jadi ada. Tiba-tiba sudah ada angka, kemudian karena saya bertugas untuk melihat ini dasarnya di mana, kok tiba-tiba langsung segitu. Ya, nanti saya kirimkan ya. Kalau untuk harga, nanti saya kirimkan di Billionaire Inkindo, saya screenshotkan. Kalau untuk RAB atau HPS, termasuk spesifikasi teknis untuk membuat web itu, ada juga yang saya kirimkan. Karena standar yang saya pakai, standar yang sangat terukur, ketika saya membantu teman-teman konsultan Indonesia ini, untuk memperoleh pekerjaan ya, membuat web, termasuk juga mobile apps sendiri Pak. Nanti saya Pak. Oh iya. Nah, tadi saya menarik lagi Pak yang terakhir tadi apa? Bagaimana agar tidak sampai keamanan yang menjadi utama sehingga bisa total loss itu. Kita melihat dari proses penetrasi tes Pak ya tadi. Iya. Ya, cirinya bagaimana Pak yang mulai kita mau melihat itu? Cirinya nanti kita uji
keamanan jaringan, kita bisa buka jaringan-jaringan yang terbuka yang bisa kita peroleh data atau informasi ya, apabila jaringan itu sudah atau web itu sudah beroperasi. Untuk itu memang serah terima pekerjaan website itu adalah ketika kita selesai penetrasi testing. Ada banyak macam, Pak. Ada macam-macam model untuk kita melakukan penetrasi testing terhadap jaringan. Yang paling sering dikenal adalah SQL injection atau brute force ya. Banyak macam yang kita bisa di DOS itu sendiri. Banyak macam yang kita bisa menguji pekerjaan itu. Ya kalau di pekerjaan konstruksi kan pasti ada uji mutu ya, butuh beton, uji kuat tarik, ya, uji kakus, lem tes dan lain-lain. Dan kalau untuk web itu adalah uji penetrasi testing. Dan bisa kita ujikan. Kalau Bapak butuh pengujian itu nanti kita coba tes jaringan, apakah bisa kita ambil alih jaringan itu, bisa kita kuasai atau tidak. Kalau kita tidak bisa kuasai berarti sistem keamanannya sudah baik dan tidak total loss. Tapi kalau kita sudah ambil alih jaringan itu, tentu bisa jadi total loss, Pak. Total loss atau kerugian total. Baik, Pak. Baik. Terima kasih. Kami nanti lihat di mana, Pak, yang mau dikirim jaringan ini. Nanti masuk di periode mana ini, Pak Joni Aritonang ini? Di grup mana? Ya, Pak? Kebetulan ini saya belum masuk. Oh, tunggu sebentar. Oh ya Pak, nanti di WhatsApp. Baik, Pak. Di WA mana? Bisa di WA Pak, mana, tolong. Pak? Saya di wilayah Jakarta, Pak. Nah, maksudnya di grup mana ini? Kan ada 19 grup ini. Saya masih masuk di grup CV Konsultan. Ya, bisa Pak, mungkin tolong di WhatsApp. Saya masih masuk di 4 titik CV Konsultan Indonesia, grup 198 orang partisipan. Oh iya. Yang di grup apa, Pak? Grupnya nggak hanya dia, ini kan kami udah masuk ke Indo, tapi tulisannya CV Konsultan Indonesia aja. Oh, berarti WhatsApp saja admin. WhatsApp aja. Ya. Nanti di WhatsApp saja ya Pak, nomor yang ada di pamflet. Nanti kan akan di grup. Baik. Iya Pak, setelah itu nanti dikirimkan oleh narasumber apa yang dibutuhkan tadi oleh Bapak. Baik, terima kasih Mbak. Ya, baik Pak, cukup Pak Joni. Baik, saya kira cukup, sangat bermanfaat ini. Terima kasih Mbak. Iya baik, terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak, semoga membantu dan nanti sekali lagi dikonfirmasi ya Pak nomor WhatsApp-nya ke admin yang ada di pamflet untuk kami masukkan di grup. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin selanjutnya jika ada yang masih ingin ditanyakan melalui kolom chat ataupun raise hand, mungkin satu pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian jika ada yang ditanyakan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan lagi untuk yang terhormat narasumber kita Pak Kurniawan, mungkin Pak sudah bisa disampaikan Pak closing statement-nya mengenai untuk materi malam ini. Ya, baik, terima kasih Asisa ya. Nah, pertama, menyusun SSA itu harus berangkat dari melihat inflasi atau indeks harga konsumen. Yang kedua adalah harga dasar material, tenaga kerja dan peralatan. Ya. Yang keempat adalah SSH ya, adalah batas pagu tertinggi estimasi ya, yang sifatnya estimasi, dan HPS itu adalah harga dasar ya untuk menentukan kewajaran harga. Sehingga ketika kita menyusun SSA maka pendekatan rantai pasok sangat mungkin dan sangat baik kita lakukan
termasuk juga menyusun HPS sangat baik atau sangat mungkin kita lakukan untuk memastikan bahwa harga yang di HPS itu wajar dan SSA itu sebagai pedoman saja dalam hal penganggaran atau perencanaan dalam APBD ya atau APBN itu sendiri. Ya demikian yang saya sajikan. Mohon maaf atas kekurangan ini karena mengalami gangguan di laptop sehingga besok hari Rabu kita insya Allah bertemu dengan audit overhead. Bagaimana sih overhead itu kita audit yang selama ini belum pernah disentuh oleh pihak pemeriksa ya, yaitu overhead itu sendiri. Yang ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kurniawan sekali lagi untuk pemaparan materi malam ini. Semoga yang disampaikan Pak Kurniawan dapat diterima oleh narasumber oleh seluruh peserta yang ada di room Zoom ini, dapat menjadi ilmu-ilmu baru untuk para peserta. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu juga dari kami. Sekali lagi kami mohon maaf dan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu peserta malam ini untuk bergabung di materi hari ini. Jadi untuk kembali kami ingatkan untuk Zoom selanjutnya yaitu besok siang pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Baik, sekali lagi mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu sekalian. Minal aizin wal faizin, selamat merayakan Hari Idul Adha untuk seluruh Bapak Ibu yang beragama Islam. Baik, cukup dari kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.